Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Amanah, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Bambang Sugiono dan jajarannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh ini kita diizinkan Allah untuk bisa duduk bersama mengikuti kajian tafsir tematik yang kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang apa itu taklif dan mukallaf. Sebagai rujukan, sebagai marajiknya, kita baca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 286 ya. Ya, sudah ketemu ya, udah, nyarinya gampang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Hafal semua ya? Di luar kepala ya. La yukallifullahu, Allah tidak memberikan beban nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuan orang itu. Kalimat yukallifu itu bentuk fi'il mudhari'. Fi'il madinya kallafa. Nanti bentuk masdarnya taklif. Itulah yang dipakai dalam istilah fiqih. Taklif itu secara bahasa artinya al-ilzam, membebankan. Ya, secara istilah fikih taklif itu ilzamu al-mukallaf bimuqtada khitab syar'i, hukum syariat yang dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf. Ya, taklif itu beban kewajiban hukum syariat. Orangnya yang sudah terkena beban kewajiban disebut mukallaf.
Ya. Nanti kalau dalam fikih ada syaratnya orang itu disebut mukallaf. Pertama sudah balik, kedua berakal sehat. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena dari 3 macam manusia. Maknanya diangkat pena itu tidak terkena taklif beban hukum, tidak dicatat perbuatan orang itu oleh malaikat, dosanya tidak, pahala juga tidak. 3 orang. Pertama, anin naimi hatta yastayqidha, orang yang masih tidur itu tidak mukallaf karena tidak berakal, tidak sadar sampai dia bangun, sampai dia bangun tidur. Makanya orang kalau tidur Pak, misalnya di tengah-tengah tidurnya dia ngomong yang kotor, yang jelek, itu tidak dosa, tidak dicatat. Namanya apa? Ngelindur, nggak kena hukum, tidak mukallaf orang tidur itu, ya. Bangun kesiangan sholat subuh tidak dosa kalau tidur beneran. Yang dosa itu habis nonton tadi Jerman sama Denmark, ya. Iya, nonton Piala Eropa selesai 4:30, udah tahu 10 menit lagi subuh, tidur dia, udah pasti kesiangan. Nah kalau itu dosa itu. Kalau tidurnya normal, bukan karena habis nonton bola kok ternyata nggak ada yang bangunin, kesiangan, ya, subuhnya diqadha lewat waktu, tidak mukallaf, tidak dosa. Ya, tapi yang salah kalau tadi sudah habis nonton bola mau subuh malah tidur, kalau itu dosa itu, subuhnya kesiangan. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila tidak mukallaf karena tidak berakal sehat. Maka orang gila telanjang enggak masalah, ya, tidak terkena hukum sampai dia sembuh dari gilanya. Nah, nanti kalau kita baca kitab-kitab literatur fikih, implikasinya karena orang itu divonis gila atau sekarang disebut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, di samping dia sudah tidak kena taklif hukum agama, sampai dalam hak perwalian pun dia dicabut hak perwaliannya, tidak bisa menjadi wali nikah dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa 'anis sabi hatta yablugha, anak yang masih kecil belum mukallaf, belum kena taklif hukum agama sampai dengan dia baligh, ya. Makanya definisinya biasanya mukallaf itu akil baligh. Akil itu berakal sehat, baligh itu sudah masuk usia baligh. Bicara tentang gila itu saya ingat dalam hazanah kitab-kitab ulama itu ada syair yang indah yang menyinggung tentang makna gila. Jadi kata ulama itu gila itu macam-macam, tidak hanya gila ya seperti yang kita lihat umumnya disebut dengan ODGJ itu. Ada mungkin orang gila karena gila judi slot, judi online. Ada mungkin gila karena perempuan, ya. Ada gila mancing, hobinya mancing terus misalnya. Tamannaita antum si faqihan munadhiran
bighairi ana'in wal jununu fununu. Ini kalau anak pesantren harus hafal syair ini. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tuhammiluha fal ilmu kaifa yakunu. Tamannaita antum si faqihan munadhiran, kau berharap menghayal menjadi seorang yang ahli fikih, alim ilmu agama, bighairi ana'in, tapi tanpa mau bersusah payah mencari ilmu. Ngajinya cuman lihat YouTube tapi pengen jadi orang pinter. Ngajinya cuman lihat YouTube sambil rebahan lagi. Mending kalau pakai kuota sendiri, seringnya pakai gratisan wifi-nya. Kok kepengen jadi orang alim? Kata ulama, wal judunu fununu. Emang gila itu macam-macam. Itu orang udah gila, gak waras itu. Gak ada ilmu yang didapat dengan nonton YouTube rebahan. Ya. Sahabat Jabir bin Abdullah rela pergi dari Madinah ke negeri Syam, itu kira-kira 1200 kilo, perjalanan sebulan naik unta, hanya untuk mau belajar, mau meriwayatkan satu hadis dari sahabat lain yang mendengar dari Nabi, tapi sahabat Jabir tidak dengar. Untuk meriwayatkan satu hadis, Madinah Syam 1200 kilo ditempuh sebulan naik unta. Itu baru ilmu. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin. Tidak ada orang yang mencari harta itu tanpa kepayahan, tuhammiluha, ya, yang dia harus menanggung capeknya nyari harta. Nyari harta saja, kata ulama, itu harus ada capeknya. Pasti capek. Padahal fal ilmu kaifa yakunu, ilmu lebih sulit dicari dari harta. Kok orang maunya mager, gak mau kemana-mana, ngajinya cuman lewat YouTube, berharap punya ilmu. Itu dulu kata ulama, al jununu fununu. Itu sudah gila kategorinya, ya, cuman gila dalam pengertian, nah, itu tadi. Tapi ulama ada juga, Pak, yang gilanya itu positif. Gila karena cinta ilmu, itu positif, ya. Ngajinya terus-terusan. Ya, kalau tadi gila mancing, gila judi slot, gila perempuan kan gila yang jelek, ya. Nah, kalau ini gilanya gila yang positif. Itu syarat mukallaf, ya. Bebannya disebut taklif. Nah, Allah tidak memberikan beban taklif syariat agama kepada manusia kecuali sesuai kemampuannya. Penjabarannya dalam fikih kita lihat jelas, ya. Kemudahan taklif syariat atau hukum agama itu. Salat kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh tidur miring, dan seterusnya, ya. Orang puasa Ramadan kalau sakit boleh tidak puasa, kalau musafir boleh tidak puasa, dan masih banyak bentuk rukhsah, keringanan dan kemudahan dalam taklif, ya. Cuman dalam bab orang sakit boleh tidak puasa itu secara fikih itu ada batas minimal sakitnya. Nggak asal bersin perlu, waduh sakit saya tinggal puasa dulu dah. Sakit yang seperti apa yang menjadi rukhsah orang boleh tidak puasa? Batas minimalnya? Jarang diterangkan, ya. Jarang diterangkan ini. Ya, sudah saya terangin sedikit. Kata ulama, sakit yang menjadi rukhsah, dispensasi untuk boleh tidak puasa itu, nih ya, adalah sakit yang masyaqqahnya, kesulitan menanggung rasa sakit itu minimal setara atau lebih
setara atau lebih dibandingkan beratnya orang yang musafir dalam keadaan puasa. Itu minimal atau lebih payahnya, capeknya, sakitnya itu. Ya, jadi gambarannya gini. Sakit yang boleh tidak puasa Ramadan itu minimal kepayahannya sama seperti orang yang musafir perjalanan jauh sambil puasa. Misalnya Jakarta Surabaya puasa, Anda bayangkan naik bis misalnya, apalagi bisnya tidak AC, itu sambil puasa kira-kira capeknya kayak apa, hausnya kayak apa, lemesnya kayak apa. Nah itu sakit yang lemesnya, payahnya sama dengan itu yang baru boleh nggak puasa. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi tiap orang pahala sesuai kebaikan yang dia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan baginya dosa sesuai maksiat yang dia kerjakan juga. Rabbana ya Allah Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami berbuat salah yang tidak disengaja. Dalam bahasa Arab atau bahasa fikih lah ya, lupa itu namanya an-nisyan. Salah yang enggak sengaja namanya al-khata'. Itu dua-duanya diambil dari ayat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah mengajarkan kita melalui ayat ini memohon ampun kalau kita punya salah, tapi salahnya itu karena lupa, nisyan, atau karena enggak sengaja, al-khata'. Nah, ayat ini, doa yang di ayat ini diijabah oleh Allah. Ini kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bentuk ijabahnya ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi mengatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni atas kesalahan umatku. Kalau kata-katanya mengampuni itu berarti salah enggak? Salah enggak? Salah, tapi diampuni ya. Salah umatku yang karena 3 faktor. Pertama al-khata'ah, yaitu salah yang karena enggak sengaja, dari ayat au akhtana itu. Contohnya gini, ada orang dia ambil batu kerikil, niatnya melempar buah mangga yang ada di pohonnya. Niatnya mau ngelempar mangganya. Ternyata tanpa sengaja mengenai kepala orang yang sedang lewat. Bocorlah kepala orang itu. Salah nggak kira-kira? Saya tanya, salah nggak? Tetap salah. Udah bikin pala orang bocor. Tapi ini salahnya al-khata', tidak disengaja. Karena tidak disengaja maka pelakunya tidak bisa dihukum qisas. Qisas itu hukum yang setimpal. Bahkan andai kata mati itu orang yang kena batu, pelakunya tetap tidak bisa diqisas karena matinya itu khata'an, tidak disengaja pembunuhan itu. Bukan amdan, bukan yang disengaja. Tapi meskipun tidak bisa kena hukum qisas, tetap ada denda, namanya diyat kalau dalam fikih. Tetap bayar kompensasi, tapi tidak bisa diqisas. Ini salah karena al-khata'. Ya kalau nggak mati ya minimal yang lempar itu tetap bayar kompensasi sambil minta maaf. Dia bayarin biaya berobatnya orang itu yang palanya bocor, dan ada kompensasi lain lah misalnya. Tapi pelaku tidak bisa diqisas.
Wan nisyan, yang kedua kata Nabi, Allah ampuni salah umatku karena lupa. Maka contohnya dalam fikih puasa misalnya, orang puasa yang lupa betul-betul dia makan, itu makannya tidak membatalkan puasanya. Batal enggak? Batal enggak? Tidak batal. Meskipun satu piring Pak, tapi makannya tetap tidak batal kalau betul-betul lupa. Ya Nabi bilang itu rezeki kan gitu ya. Terusin puasanya ya. Ini mah umumnya nih kalau puasa Ramadan itu mungkin tanggal 1 lupanya. Awal Ramadan karena udah kebiasaan kalau pagi nyarap kan gitu ya. Kayak kita nih habis ngaji biasa nyarap lontong atau apa, kebawa kebiasaan itu lupa meskipun malamnya udah niat puasa, pagi-pagi kebetulan ada nasi uduk di piring sisa semalam dia makan. Nah, udah habis satu piring baru diingetin sama keluarganya, Pak ini kan Ramadan, Masya Allah. Ya sudah tetap puasa, tapi lupa itu ya jarang. Kalau puasa itu ya sekali doang, jangan tanggal 1 lupa, tanggal 2 lupa, tanggal 3-nya lupa lagi. Kalau itu bukan lupa namanya ya. Yang agak sering lupa itu dalam ibadah sholat ya, lupa dalam ibadah sholat ya. Biasanya lupa apa Bu? Lupa hitungan rokaat ya. Ini tadi sudah 2 apa 3, kalau sholat sendiri kan suka begitu ya. Itu dimaafkan sama Allah, salah yang seperti itu. Kenapa? Nanti aturan fikihnya kan mengharuskan orang yang lupa menghitung rokaatnya ini 2 apa 3, 3 apa 4, diputuskan bilangan rokaat yang paling kecil. Itu kan ada potensi peluang dia kelebihan rokaat, betul nggak? Salat yang kelebihan rakaat kan sebetulnya tidak boleh. Maghrib misalnya karena bingung 2 apa 3 diputuskan 2, padahal sebetulnya dia sudah 3, berarti kan nambah 1 jadi 4. Itu kan sebetulnya kelebihan, tapi kelebihan itu dimaafkan oleh Allah karena lupa ya. Biasanya kalau bapak-bapak yang lupa waktu sholat itu karena kebanyakan mikir utang atau keseringan diomelin istri biasanya. Jadi laki-laki sholatnya suka ngeblank. Nggak tahu kalau ibu-ibu sering ngeblank lupa dalam sholat itu karena apa Bu? Mikir utang juga ya. Nah, kalau ini rada umum ini. Nah, yang itu kedua, itu diambil dari ayat ini sebetulnya hadis itu innasina au akhtana. Tapi Nabi tambahkan satu lagi dalam hadis, nanti diambil dari ayat lain. Wa mastukrihu alaih, yang Allah maafkan juga perbuatan salah itu karena salahnya dilakukan sebab orang itu dipaksa orang lain. Dalam fikih disebut al-ikrah, pelakunya disebut al-mukrah, korbannya itu orang yang dipaksa. Nah ini ayat hadis ini yang terakhir ini diambil dari surat An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya, itu saya ambil potongan ayatnya saja. Ini ayat di An-Nahl itu sebetulnya ayat yang turun asbabun nuzulnya, ada sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, terkenal itu kisahnya sahabat Ammar bin Yasir. Awalnya budak yang dimerdekakan. Itu tiap hari waktu di Mekah, termasuk awal-awal orang yang masuk Islam, minas sabiqinal awwali ya, yang awal-awal masuk Islam, tiap hari disiksa sama Abu Jahal CS, disuruh murtad tapi tidak mau, disiksa terus, pernah dibakar oleh orang kafir, dipaksa untuk murtad ya. Untung ketahuan nama Nabi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan api yang membakar Ammar bin Yasir ini dingin sebagaimana api yang membakar Ibrahim alaihissalam.
Itu juga mukjizat Nabi itu. Jadi api bisa dingin itu tidak hanya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan api yang dipakai nyiksa sahabat Ammar bin Yasir itu dingin. Nah, tapi sempat beliau akhirnya tidak kuat Ammar bin Yasir itu. Karena siksaan itu hampir tiap hari dari orang kafir. Posisinya budak, nggak seperti sahabat Bilal. Orang kalau budak itu zaman dulu jahiliyah betul-betul rendah, disiksa semaunya. Ya, kasta yang sangat rendah. Dilelepin, bahasa kitanya itu apa? Dilelepin itu apa ya? Ya dimasukin air, dilelepin itu. Megap-megap. Nah, saat itu sudah setengah sadar, dipaksa nyebut nama berhala-berhalanya orang kafir. Sahabat Ammar nyebut. Habis itu nangis nyesel. Ya Rasul, dosa saya besar. Saya sudah mengikuti perintah orang kafir. Saat saya dikelelepin, ditenggelamin di air untuk murtad, untuk nyebut nama berhala mereka. Turun ayat itu, Nabi sampaikan, kau tidak dosa Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa mengikuti keinginan orang yang memaksa padahal hatinya tetap beriman. Nah, tapi definisi dipaksa yang tidak berdosa diampuni Allah itu, paksaannya itu dibarengi ancaman membunuh betul-betul serius. Ya, itu seperti kisah sahabat Ammar, enggak cuma sekedar misalnya diomong doang, kumpul sama temen, misalnya temennya pada mabok, terus dia dicengin, lu kampungan lu, sok suci lu, kagak mau mabok. Akhirnya dia minum juga. Waktu ditanya sama orang tua, kenapa kamu minum? Dipaksa Pak sama temen Pak. Itu bukan dipaksa, baru dibully. Dipaksa itu ya seperti sahabat Ammar tadi, betul-betul disiksa mau dibunuh. Kalau tidak mengikuti keinginan orang kafir, mati beliau. Itu baru dipaksa. Kalau cuma dicengin sama temen tongkrongan istilahnya, lu sok suci lo, jaim lo, minum, wah dia minum, akhirnya bilangnya dipaksa, itu belum masuk kategori dipaksa. Biasanya di zaman sekarang fikih yang menggunakan kaidah dipaksa seperti hadis dan ayat tadi banyak dipakai dalam kasus korban pemerkosaan biasanya. Ya, di saat di persidangan atau diselidiki apa betul si wanita ini betul-betul korban pemerkosaan. Kalau betul memenuhi kriteria korban pemerkosaan, maka si wanita yang jadi korban ini tidak berdosa, tidak kena hukum zina. Yang kena hukum zina hanya pelaku pemerkosa. Misalnya si perempuan dicekokin obat bius misalnya ya, atau dipaksa mau dibunuh akhirnya. Tapi kalau dalam penyelidikan itu ternyata terbukti ngakunya doang diperkosa, padahal sama-sama mau, ya sama-sama dosa kalau begitu. Nah, ini nanti biasanya dipakai dalam kasus korban pemerkosaan, hukum al-ikrah itu. Rabbana wala tahmil alaina. Nah, itu tadi 3 penyebab diampuni kesalahan, karena innasina au akhtana, lupa dan salah yang tidak disengaja, ditambah lagi karena apa? Dipaksa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami beban hukum. Kalau dalam tafsir Jalalain, isran maknanya beban hukum, sebagaimana yang kau bebankan kepada umat sebelum kami. Tapi nanti kalau dalam tafsir-tafsir lain, makna isran itu bisa beda. Nah, ini biasa ulama tafsir beda memaknai satu kalimat dalam Al-Quran, itu ya biasa. Jadi kita pakai rujukan Jalalain, ini tafsirnya isran beban hukum.
sebagaimana yang kau bebankan kepada umat sebelum kami. Ini juga diijabah doa ini oleh Allah. Sebab umat-umat terdahulu beban hukumnya berat, tapi umat Islam diberikan beban hukum yang paling mudah. Contoh, Bani Israel itu zakat malnya adalah 1/4 dari harta, alias 25%. Berat nggak kira-kira, Bu? Zakat malnya 25%, berat nggak kira-kira? Itu Bani Israel. Anda punya uang 100 juta, kalau 25% zakat malnya berarti 25 juta harus dikeluarkan. Tapi umat Islam hanya diberikan beban zakat mal 2,5%. Jadi kalau 100 juta hanya 2,5 juta. Itu pun kadang-kadang masih banyak yang mikir, sayang eman-eman. Bani Israel itu kalau punya dosa besar dulu, supaya taubatnya diterima Allah harus dihukum mati. Itu zaman Bani Israel, mati hukumnya kalau mau taubatnya diterima. Tapi umat Islam tidak. Punya dosa besar pun kalau ingin taubatnya diterima tidak harus dihukum mati, asalkan sungguh-sungguh taubatan nasuha. Syariat Bani Israel, kalau ada tempat sesuatu yang terkena najis, maka cara membersihkannya tempat itu harus dikorek baru suci dari najis. Ada enggak dalam Islam hukum bab najis seperti ini? Tidak ada. Najis yang paling berat pun namanya najis mughalladhah, tempat tidak harus dikorek-korek. Ini kalau kena najis lantai masjid, pakainya syariat Bani Israel, dibongkar keramiknya itu yang kena najis itu, ganti keramik, ya, ganti granit. Islam tidak, sekalipun itu najis mughalladhah tidak sampai begitu, ya cukup dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu israf. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan ya Allah kepada kami sesuatu yang kami tidak ada kemampuan menanggungnya. Nah, sebetulnya ini sudah diijabah Allah, sebab sudah diberikan pernyataan di awal ayat ini, Allah tidak memberikan beban hukum taklif sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi syariat Islam itu pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak ada yang di luar batas kemampuan. Kalau ada orang sampai tidak bisa melaksanakan kewajiban syariat agama, itu bukan karena syariatnya yang terlalu sulit, tapi manusianya yang sulit, orangnya yang susah. Kalau syariat agamanya, taklifnya sudah didesain sama Allah pas dengan kemampuan manusianya. Kok manusianya sampai enggak ngerjain? Manusianya yang enggak mau sebetulnya. Nah, sebelum kita lanjut, kelewatan ini kita bahas di awal sebetulnya. Sering kan orang modern bertanya, karena orang modern kritis, apa tujuannya Allah memberikan kita kewajiban syariat? Atau tadi disebut taklif, ya, apa kira-kira? Apa sih tujuannya? Disuruh sholat, puasa, ibadah macam-macam, itu apa tujuannya? Nah, orang modern kan kritis. Coba kita ngaji pernah nggak ya pakai gaya kritis anak-anak kuliahan? Hah? Apa tujuannya? Hah? Apa? Nah, saya jawab pakai 2 tinjauan, tinjauan ahli fikih dan tinjauan ahli tasawuf.
Kalau ahli fikih itu bahasanya masih agak terlalu dialektik, ya, dialektikanya terlalu masih agak kaku. Kalau ahli fikih itu rata-rata ahli usul fikih mengatakan ya, amma maqasid atau tujuan yang paling utama Allah berikan syariat agama Islam itu ya li masalihin nas, li masalihil ibad fid dunya wal akhirah, demi kemaslahatan manusia dunia akhirat, untuk kebaikan manusia sendiri dunia akhirat. Nanti kemaslahatan dunia itu apa saja ada konsepnya dalam fikih. Ini misalnya. Nah, tapi jawaban yang agak ringkas itu jawaban ulama tasawuf sebetulnya. Itu yang ringkas. Itu semua nanti dalilnya diambil dari Al-Quran juga. Aujaba alaika wujuda khidmatih ma aujaba alaika illa dukhula jannati. Allah mewajibkan atasmu untuk berkhidmat, melayani Allah, ya ibadah maksudnya. Allah wajibkan engkau beribadah itu ma aujaba alaika illa dukhula jannati, tidaklah melainkan kecuali tujuannya supaya kau masuk surga, gitu doang. Bukan Allah yang butuh, bukan Allah yang kepengen untung apa. Kita disuruh ibadah itu ya tujuannya cuma satu, karena Allah pengen kita masuk surga. Itu kalau ulama tasawuf bahasanya itu membumi sekali, gampang. Jadi kalau ada orang ditanya tujuan kita sholat ini itu macam-macam menjalankan syariat taklif agama itu apa? Ya supaya Allah pengen kamu masuk surga, supaya kamu masuk surga. Tapi nanti dicatat ya, bukan karena ibadah kita loh ya kita masuk surga, bukan ya, bukan ya. Sekali lagi masuk surga itu karena kemurahan Allah. Itu ada hadis sahihnya Bukhari Muslim, Nabi mengatakan tidak ada yang masuk surga karena amalnya, semua karena kemurahan Allah, rahmat dan fadl Allah. Nah, formulasi bahasa tasawuf yang paling gampang itu diambilnya dari mana? Ya dari Al-Quran. Dan kalau manusia diciptakan kita sudah tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali supaya ibadah atau menyembah kepadaku. Tapi itu ayat kan belum selesai. Lanjutannya lah ibadah itu supaya apa? Gitu kan? Kalau tujuan diciptakannya supaya nyembah Allah ibadah, tapi itu ayat belum selesai pembahasannya. Lah kita disuruh ibadah supaya apa? Nah itu dicarinya dari ayat lain. Puasa misalnya, ya la'allakum tattaqun. Nah, disuruh puasa sama Allah supaya kita jadi orang takwa. Disuruh sholat ya supaya jadi orang takwa. Disuruh ini itu supaya jadi orang takwa. Tapi itu belum selesai. Cara Al-Quran membahas itu nanti harus menggabungkan semua ayat yang banyak, tidak bisa hanya 1-2 ayat. Ujung-ujungnya supaya takwa, tapi takwa itu belum selesai. Kenapa? Finalnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhirnya ya supaya masuk surga. Karena kalau kau sudah takwa, kau pantas masuk surga, karena surga itu disiapkan buat orang yang bertakwa. Takwa itu adalah hasil output dari proses ibadah yang panjang. Ya puasa la'allakum tattaqun, salat ya la'allakum tattaqun, ibadah lain juga la'allakum tattaqun. Tapi finalnya itu ya supaya kamu masuk surga, gitulah. Ya. Jadi kalau diringkas, Allah memberikan kita taklif syariat agama ini supaya apa sih? Karena Allah pengen kita masuk surga. Allah sayang sama kita supaya kita masuk surga, maka dikasih kewajiban syariat. Yang melalui perintah syariat Islam itulah kita nanti outputnya jadi orang yang bertakwa. Karena yang bertakwa itu yang paling pantas masuk surga. Lanjut ya, dikit lagi.
meskipun tadi salah-salah di atas yang kita bahas itu dimaafkan Allah, ya sudah, tapi kita diajari juga sama Allah adab dan etika. Meskipun lupa itu dimaafin, salah nggak sengaja itu dimaafin dan lain sebagainya, tetap kita harus ngerti etika. Etikanya orang salah harus minta maaf. Maka dilanjutkan ayatnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Kita harus tetap mengaku salah, meskipun lupa, salah ya Allah maafin. Meskipun nggak sengaja ngaku salah. Tapi ayat ini menarik, wa'fu anna terjemahan bebasnya ampuni kami, waghfir lana juga ampuni kami. Tapi ada beda dikit. Kalau waghfir lana itu ya minta ampun saja, namanya minta maghfirah. Tapi kalau wa'fu anna, meskipun maknanya juga minta ampun, tapi yang diminta itu afiyah. Kalau waghfir lana kan yang diminta maghfirah, ampunan. Kalau wa'fu anna yang diminta itu afiyah. Afiyah itu artinya sehat ruhani, sehat hati, sehat wal afiyah. Sehat itu sehat jasmani, wal afiyah dan afiyah sehat hati dan rohani. Anta maulana, karena engkaulah penolong kami, fangsurna alal qaumil kafirin, ya. Maka berikanlah pertolongan kepada kami atas orang-orang kafir. Lah ini adalah marji atau referensi utama pembahasan tentang taklif mukallaf dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taklif itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sampai di sini barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nah Pak, untuk masalah haid kan, kalau zaman dulu itu kadang-kadang kalau udah dewasa, udah tahu apa tuh hukum-hukumnya. Nah, itu anak yang kalau bilang itu udah haid. Nah, kadang-kadang mereka itu nggak sholat, nggak tahu itu hukumnya gimana ya Pak? Apakah nanti kalau mereka hukumnya itu ringanan tidak Pak? Saya agak gak terlalu jelas. Maksudnya gimana suaranya? Kalau generasi zaman dulu wanita haid itu kan udah kadang-kadang udah tahu agama, mereka masih salah. Untuk zaman sekarang Pak, nah mereka kadang-kadang nggak sholat, nggak tahu cara mandi besar, terus itu hukumnya gimana ya Pak? Maksudnya kalau setelah mereka tahu hukumnya, setelah besar, apakah saat mereka meninggalkan sholat itu ada keringanan tidak? Terima kasih. Coba bapak-bapak ada yang dekat situ bisa lebih anak yang sudah haid ya. Jadi intinya gitu ya, hukumnya wanita yang sudah mulai menstruasi ya. Jadi ya gini mungkin batasan balik buat wanita memang beda dengan laki-laki ya. Ada yang beda, ada yang sama. Yang sama ya diantaranya ihtilam, mimpi basah. Tapi anak perempuan juga punya batasan haid yang beda, yaitu dengan batasan balik yang beda, yaitu dengan keluarnya darah haid. Cuman sekarang memang fenomenanya anak perempuan lebih cepat ya keluar menstruasi.
dibanding anak-anak perempuan zaman dulu. Katanya sih ini faktor makanan kebanyakan ya. Ya makanannya yang kurang anulah ya. Jadi hormonnya itu agak dirangsang lebih cepat keluar haid ya. Tapi agama memang sudah menghukumi secara fikih batas baliknya anak perempuan salah satunya kalau sudah haid. Nah kita tahu kan kalau sudah haid berarti balik. Kalau sudah balik berarti mulai disebut mukallaf. Dia dibebankan hukum syariat agama penuh. Sehingga ya dicatat kalau ibadah dapat pahala, kalau tidak beribadah atau melakukan maksiat punya dosa. Nah, sebetulnya kewajiban orang tua dan ya guru juga lingkungan itu mendidik anak kita. Makanya bab salat itu Nabi dalam hadis mengatakan ngajarin anak salat jangan nunggu balik. Murru auladakum bis salah wa hum sab'u sinin. Mulai ajarkan dan suruh anakmu untuk belajar salat umur 7 tahun. 7 tahun itu kan belum balik ya, belum. Nanti kata Nabi wadribuhum in tarakuha wa hum asyru sinin. Kau boleh memukul, menghukum anakmu kalau umur 10 tahun disuruh sholat masih enggak mau. Punishment 10 tahun itu kalau laki-laki juga belum balik sebetulnya. Cuman kalau perempuan sekarang 10 tahun kebanyakan ya ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau dulu kata orang tua rata-rata anak perempuan SMP baru mens. Tapi sekarang anak perempuan SD kadang-kadang sudah mens ya. Maka Nabi sebetulnya sudah memperhitungkan ini. Ngajarin sholatnya jangan nunggu balik, nanti susah. Tuh mulai dari 7 tahun sebelum balik supaya mereka ngerti ibadah. Kemudian tentang fikih wanita sebetulnya masalah haid dan lain sebagainya itu kan masuk fikih wanita. Ini memang ilmu yang kurang banyak mendapat konsen dari kaum laki-laki. Karena seharusnya tidak hanya wanita, ibu yang belajar ilmu fikih wanita, haid, nifas dan lain sebagainya, tapi suami itu juga harus belajar ilmu fikih wanita, fikhun nisa, masalah haid, istihadah, nifas dan lain-lain, sehingga bisa dipakai untuk mengontrol istrinya haidnya gimana, juga memberitahu anak perempuannya gitu ya. Ya kira-kira gitu. Nah saya kelupaan tadi kalau belum balik itu ibadah belum dicatat juga. Sehingga kalau ada orang tua mengajak anaknya yang belum balik pergi haji, itu haji anaknya belum menggugurkan kewajiban. Nanti dia besar, dia masih harus wajib pergi haji lagi. Karena hajinya yang belum balik belum disebut rukun Islam. Ya, itu konsekuensinya salah satunya itu. Ya. Gitu ya Bu ya. Nah, ini mudah-mudahan untuk semuanya jelas. Terima kasih. Baik, Anas sudah masuk waktu syuruk, mari kita cukupkan. Semoga manfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.